Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di Potsgoro, podcastnya SMA Potsgoro. Oke, untuk memulai podcast kita pada hari ini, mungkin kita awali dengan perkenalan. Saya sebagai pewawancara dan host di sini. Perkenalkan, nama saya Andra Salmani Ramdan, salah satu siswa dari SMA Potsgoro Kota Bogor. Di sini saya kedatangan 3 tamu hebat. Di sebelah saya ada Kepala Sekolah SMA Potsgoro Kota Bogor. Mangga Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya Herman Nasrin, Kepala SMA Potsgoro Kota Bogor. Selamat datang, selamat bertemu untuk para narasumber yang lain. Baik Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin kita langsung perkenalan kepada wali murid dari SMA Potsgoro Kota Bogor. Mungkin dari Ibu dulu, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Budi Haryani, Ibu dari Adelia Destinasi. Dan mungkin untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Haryani, orang tua dari Marcella Tamu Binatang. Oke, terima kasih Bu. Mungkin di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Bu. Mungkin suaranya bisa dilantangin lagi ya Bu, agar teman-teman semua bisa terdengar ya. Dan mungkin mic-nya bisa diperdekat dan Ibu bisa maju sedikit. Oke. Gimana nih kabarnya buat Bapak Ibu hari ini? Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah bisa ketemu dengan orang tua dan kalian semua. Alhamdulillah. Masih bisa menyempatkan waktunya dari banyaknya kesibukan sebagai kepala sekolah di masa pandemi ini ya, Pak. Dan juga hal yang menarik karena bisa ngobrol dengan orang tua. Jadi ini kesempatan yang jarang yang kita dapatkan. Betul Pak. Nah, bagaimana nih kabar ibu-ibu sekalian? Apakah masih pusing dengan urusan rumah tangganya atau bagaimana? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Masih harus tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, di sini kita bakal mengusung tema tentang prestasi-prestasi siswa-siswa yang ada di SMA Potsgoro. Mungkin para teman-teman bisa melihat di sini ada 2 piala yang baru saja diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa-siswinya yang berprestasi. Nah, di sini kita langsung masuk ke pertanyaannya mungkin. Apa perasaan Ibu ketika anak Ibu yang bersekolah di Potsgoro ini dapat berprestasi seperti saat ini? Apakah senang, apakah bangga, atau mungkin sangat mengapresiasi sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu dahulu. Ya, alhamdulillah saya selalu bersyukur, bangga bisa masuk. Alhamdulillah. Mungkin dari anak Ibu sendiri senang nggak sih waktu dikasih tahu kalau wah Ibu aku dapat prestasi nih, dapat beasiswa nih. Nah, bagaimana itu Bu? Ya pastinya senang lah. Pastinya senang. Alhamdulillah. Mungkin untuk Ibu sendiri? Sama, kita sebagai orang tua mengucap syukur alhamdulillah anak kita bisa sampai sejauh ini. Alhamdulillah. Dan menjadi kebanggaan keluarga, mudah-mudahan jadi kebanggaan sekolah. Amin. Sangat senang pastinya Bu waktu dikasih tahu sama sekolah kalau anaknya berprestasi. Mungkin boleh dikasih tahu prestasi dari anaknya masing-masing Bapak Ibu? Prestasi dari SMP atau Di SMA Bu yang baru saja didapat ya. Adel dari semester pertama kelas 10 udah dapat beasiswa. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan untuk yang terbaru nih Bu, update-nya sekarang dapat prestasi keberapa sih Bu? Untuk juara pertama. Alhamdulillah. Hebat ya Bu buat anak Ibu. Mungkin dari Ibu? Marcella juara umum 1 dari MIPA 1. Wah, keren-keren ya Ibu buat prestasi anak-anaknya. Mungkin bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi. Oke, mungkin kita beralih sejenak ke Bapak Herman. Di sini apa sih yang sekolah berikan kepada siswa-siswa yang berprestasi? Apakah berupa beasiswa dan apa sih beasiswanya itu? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu tentang beasiswa dari SMA Potsgoro ini untuk siswa-siswanya yang berprestasi, Pak. Oke, jadi untuk siswa berprestasi secara akademik itu secara rutin sekolah memberikan beasiswa dalam bentuk bebas bayar SPP. Jadi untuk semua program
program baik di MIPA maupun di PS untuk tingkat kelas 10, 11 maupun 12. Jadi untuk juara umum 1 itu bebas SPP selama 1 semester. Ini pasti luar biasa bangga orang tua, jadi membantu orang tua meringankan beban biaya. Yang kedua untuk juara umum 2 itu bebas SPP untuk 4 bulan. Untuk yang juara umum 3 bebas SPP selama 2 bulan. Nah, jadi ini menjadi program rutin sekolah yang insya Allah akan kita berikan pada akhir semester. Jadi nanti akan ada lagi nih, mudah-mudahan orang tua yang hadir pada hari ini menjadi memotivasi untuk anak-anaknya sehingga bisa mempertahankan prestasi lebih baik lagi. Nanti di bulan Juli atau Juli insya Allah kita akan memberikan lagi beasiswa kepada siswa berprestasi. Nah, selain siswa berprestasi akademik, nah, sekolah juga menyediakan beasiswa non akademik. Jadi sekolah tidak pernah berhenti untuk memberikan apresiasi pada siswa-siswanya yang punya prestasi baik di tingkat kota, provinsi, apalagi nasional dan internasional. Oke, untuk beasiswanya sendiri sangat banyak ya Pak, dan bervariatif. Dan mungkin kalau menurut saya ini sangat worth it ya Pak. Di samping kita belajar dengan giat, di samping kita dapat prestasi, dan juga bebas dari SPP, membanggakan orang tua ya Pak, sangat worth it sekali. Dan mungkin sedikit cerita ya Bapak Ibu, saya pun pernah mendapat beasiswa di sini kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan sih Pak. Jadi hampir 1 semester saya nggak bayar di sini sekolah. Dan pas saya kasih tahu ibu saya, wah dapat beasiswa nih, alhamdulillah senang. Mungkin itu perasaan dari ibu-ibu sekarang ya saat dikasih tahu kalau anaknya berprestasi dan mendapat beasiswa. Saya bersyukur banget bisa ngeliat orang tua saya senyum loh Pak, bisa ngeliat orang tua saya ketawa, alhamdulillah banget gitu bisa sekolah di sini. Dan walaupun gimana ya Pak, ya seneng lah bisa 1 semester gak bayaran itu kayak wah banget gitu. Mungkin luar biasa. Iya, alhamdulillah. Dan mungkin buat teman-teman di sana yang salah satu siswa SMA Kosgoro bisa ditingkatkan lagi kualitas belajarnya dan dapat prestasi, dan pasti akan sekolah berikan ya Pak. Akan sekolah berikan beasiswa. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih mencari-cari sekolah yang apa ya, dapat beasiswa seperti ini ya Pak. Mungkin karena tidak semua sekolah menyediakan fasilitas seperti saat ini, mungkin bisa join. Di sini kalian bisa berprestasi, di sini kalian bisa dapat beasiswa ya Pak. Dan setiap semesternya pasti dapat ya Pak. Betul. Mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit kan. Baik, Pak. Jadi untuk prestasi akademik itu kan rutin memang di akhir semester ya. Jadi setahun ada 2 kali. Sementara untuk prestasi non akademik, contoh kemarin ada salah satu siswa kita yang punya prestasi juara 1 pencaksilat di Jawa Barat, itu otomatis kami akan berikan beasiswa. Kemudian juga termasuk Andras yang kemarin juara di lomba robotik gitu, kita berikan lagi beasiswa. Jadi tidak hanya di akademis tapi juga non akademisnya. Ada anak yang juga habis sekolah, itu pasti kita berikan apresiasi. Jadi bagi orang tua nggak usah ragu dengan SMA Kosgoro, banyak prestasi yang bisa diraih, banyak beasiswa yang tersedia untuk kalian semuanya untuk sama-sama memajukan SMA Kosgoro. Baik Pak. Di samping beasiswa pasti sekolah akan terus kasih support dan fasilitas tentunya Pak. Betul. Di maupun apapun itu prestasinya, nggak memandang bulu ya Pak, semuanya pasti akan difasilitasi. Oke, kita langsung kembali lagi kepada ibu-ibu yang hebat ini. Apa perubahan sikap yang sudah dikembangkan anak ibu selama bersekolah di Kosgoro ini, yang mungkin awalnya itu masih mager, rebahan, main HP. Mungkin kalau sudah sekolah di Kosgoro jadi lebih produktif, lebih aktif. Mungkin ibu bisa menjawab. Ya, alhamdulillah saya makin giat belajar, semakin santun dan bersikap. Ya, terutama tambah taat agamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Saya pun kenal dengan Adel. Mungkin Adel itu sering ngeband ya Bu, dan itu difasilitasi oleh sekolah juga. Dan keren banget sih Bu. Sekolahnya di sebelah dan sering kedengeran main band itu enak banget Bu. Nah, Suaranya? main gitarnya, main piano. Mungkin untuk Ibu. Ya, sama anak saya lebih rajin, lebih disiplin, lebih taat lagi. Alhamdulillah. Ya,
Jadi mungkin pasti ada perubahan-perubahan sikap ya Bu setelah bersekolah di Kosgoro ini. Yang mungkin dulunya itu bagaimana sih Bu? Apakah mager kah ataukah sering rebahan kah? Bagaimana Bu? Ya biasa namanya anak kan suka ya gitu lah bermain, tapi kan hal yang wajar. Wajar iya. Betul. Ya mungkin tambah dewasa, tambah mengerti saat agama yang mungkin sholat 5 waktu terutama. Ya. Mungkin Ibu Ya gitu juga Marcella lebih aktif, S2 juga dia pengen lebih rajin daripada yang dulu gitu. mungkin boleh tahu anaknya ekskul apa ya Bu? Ekskul English Bridge sama badminton. Oh ya, memang sering latihan sih Bu kalau untuk badminton dan English Cup itu sering kumpul. Olahraga dia aja. Iya betul. Saya juga ikut badminton Bu. Biar ada gerakan dikit ya Bu. Biar ada gerakan. Iya, di rumah terus ya Bu, mending main badminton. Oke, apa upaya yang dilakukan oleh Bapak sih sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa, khususnya di masa pandemi ya Pak? Karena nggak semua sekolah di masa pandemi itu bisa produktif seproduktif SMA Kosgoro gitu Pak. Ya, jadi memang ini menjadi tugasnya sekolah gitu ya, peluang. Jadi adanya COVID-19 tidak menjadi halangan untuk kita berprestasi. Jadi sekolah terus berbenah untuk memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada siswa, memberikan menunjukkan bakat dan kemampuannya. Contoh yang ada pada hari ini kan, jadi kita mengapresiasi dari kemampuan siswa yang banyak mampu berbicara, mampu komunikasi dengan baik, kita fasilitasi dengan ruang podcast. Kemudian tadi dari orang tua menyatakan bahwa anaknya aktif di ekskul badminton misalnya. Nah, sekolah mewadahi dengan memberikan fasilitas yang lumayan lah. Jadi ada fasilitas badminton yang memang saya pikir tidak semua sekolah juga punya gitu ya. Itu menjadi upaya-upaya yang diberikan oleh sekolah. Dan setiap ekskul ataupun kegiatan-kegiatan memang untuk peningkatan kemampuan siswa, sekolah insya Allah akan hadir. Jadi sekolah akan terus mendorong, memberikan ruang kepada seluruh siswa untuk bisa berprestasi. Nah ini menjadi upaya sekolah. Ada kegiatan atau ada event yang memang bisa diikuti, nah silahkan, pasti akan sekolah dorong. Kemudian ketika ada prestasi, bisa juara, itu besok sudah pasti menunggu itu. Itu sebagai stimulus bahwa sekolah akan hadir, memberikan semangat, memberikan penguatan-penguatan bahwa sekolah selalu hadir pada setiap kegiatan siswa. Jadi banyak sebenarnya. Jadi tidak hanya pada bidang ekskul, juga pada bidang yang lain, khususnya yang akademis. Jadi sekolah akan selalu mensupport. Dan mungkin buat teman-teman yang bersekolah di Kosgoro kayak saya pengen difasilitasi ini Pak, saya pengen difasilitasi itu Pak, saya punya bakat ini, mungkin gimana sih Pak caranya? Karena for your information ya, Pak Herman ini kalau diajak ngobrol soal prestasi-prestasi, soal keinginan siswa, soal bakat-bakat siswa itu paling gemar ya Pak. Oh iya, jadi memang harus ada perubahan yang muncul dan Bapak memang tidak sungkan untuk berbicara atau ngobrol dengan siswa. Ada ide, sampaikan. Tapi yang jelas kita akan melihat pada kondisi sekolah. Sekiranya itu memungkinkan, bisa langsung kita follow up, itu kita akan langsung lakukan. Tapi ketika tidak, saya akan menyampaikan kepada siapapun itu, terus kepada siswa bahwa bersabar saja dulu. Termasuk apa yang kita hadapi pada hari ini. Jadi fasilitas yang ada di ruangan juga tidak langsung terpenuhi Bapak Ibu. Jadi ini juga dari masukan dari Andras sebagai ketuanya ini mengusulkan Pak, kita perlu beli dan seterusnya. Oke silakan, sekolah akan melihat ada nggak sih dana yang bisa kita gunakan. Nah alhamdulillah dari bantuan pemerintah itu kita kembalikan kepada anak-anak. Ada fasilitas pembelian kamera misalnya, pelatihan editing video, itu semua sebenarnya dari bantuan pemerintah yang kita kembalikan pada siswa. Jadi SMA Kosgoro selalu memberikan kesempatan. Jadi kalau ada unek-unek, ada keinginan, sampaikan saja melalui OSIS atau siapapun. Nah nanti kita akan melihat urgensinya, apakah ini perlu atau langsung harus kita lakukan atau langsung kita implementasikan gitu. Nah kalau ada seperti itu ya pasti kan kita lihat, kita tinjau. Nah ini bentuk-bentuk komunikasi yang selalu kita bangun sehingga anak itu tidak ya ternyata sekolah hanya begitu saja gitu ya, tapi kita follow up. Ini memasukkan dan ini menjadi apa ya, hal yang mendasar dari siswa. Kalau mereka mengajukan seperti itu biasanya mereka akan lebih serius gitu. Jadi yang kita lakukan itu Andras ya Pak. Jadi mungkin kembali lagi kepada siswanya ya Pak, semangat atau enggak
serius atau enggak, karena Betul, mungkin keseriusan yang dibutuhkan dalam membangun prestasi ya Pak. Iya, itu menjadi komitmen. Komitmen. Jangan jadi awal terus nanti melempem gitu. Tapi harus konsisten. Nah ini tidak hanya sekolah, makanya kita hadirkan orang tua biar bisa bersinergi ya Bapak Ibu ya, terutama orang tua yang punya anak yang punya prestasi. Nanti juga kita akan undang yang lain misalnya Pak. Betul. Jadi sinergi yang kita bangun orang tua di rumah, sekolah, guru-gurunya di sekolah itu bisa menjadi penguat bahwa anak ini ada orang tua di mana saja gitu. Iya. Di rumah, di sekolah, apalagi di lingkungan gitu. Oke, kita kembali lagi kepada ibu-ibu yang hebat ini. Apa upaya yang dilakukan oleh ibu sebagai orang tua dari salah satu siswa untuk mempertahankan prestasi belajar siswa? Nah, jadi mungkin bisa sharing-sharing ibu kepada ibu-ibu di luar sana kayak gimana sih cara membangun prestasi seorang anak, cara biar dia rajin belajar lah, cara dia bisa, walaupun kita sekolah online pasti ada yang mager-mageran lah, ada yang malas-malasan. Dan posisi orang tua mungkin sangat krusial ya Bapak Ibu di saat pembelajaran di masa pandemi ini yang menjadi penyemangat anak untuk belajar. Nah, kita sharing-sharing nih Bu, gimana sih Ibu buat meningkatkan minat bakat belajar anak? Kalau saya selalu untuk mendorong, untuk memberi semangat. Oke. Iya Ibu, mungkin bisa diperjelas Ibu semangatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dorongan kata-kata kah atau sebuah barang kah? Biasanya kan anak-anak kalau dikasih makanan kayak jadi semangat belajar nih. Pasti pasti ya Pak. Nah, mungkin bagaimana nih Bu? Dorongannya itu semacam apa gitu? Mungkin biar ibu-ibu di luar tahu gitu. Ya terutama untuk adel tuh biasanya makanan, mungkin cemilan untuk belajar, kan untuk menemani dia belajar di kamar gitu, untuk dia tetap semangat lah untuk ngerjain PR-nya. Iya Bu, dan ini juga benar kayaknya deh Bu, soalnya saya juga sering boring gitu Bu kalau belajar online, harus ditemenin sama cemilan-cemilan gitu, biar perut nggak bunyi gitu ya Bu. Mungkin ini biar pembelajaran juga buat ibu-ibu yang lagi nonton nih, kalau anaknya lagi gabut gitu, lagi malas-malasnya gitu, coba kasih sesuatu deh gitu ya Bu. Betul. Mungkin Ibu, saya memotivasi anak itu dari keluarga itu ya, terutama kasih sayang ya. Betul. Jadi kita sebagai sahabat, sebagai teman, jadi anak tuh kalau ada masalah itu suka bisa cerita, itu terbuka lah. Jadi itu suka bilang, kamu harus rajin ini ya. Dia memang anaknya rajin, kita dorong juga. Ya itu motivasinya dari kedua orang tua lah, dari kakak-kakaknya juga. Oke Ibu. Iya. Jadi dorongan secara mental pun harus ya Bu. Dorongan secara mental pun juga harus. Iya, biar anak-anaknya gak jenuh gitu Bu. Iya. Kita mau cerita siapa sih di rumah gitu ya Bu. Jadi kan anak-anak kalau mendem sendiri kan nggak enak ya Bu. Ada kan anak ya yang mau orang tua tuh jarang. Iya Ibu. Ya malu mungkin. Iya. Tapi kalau saya sebagai sahabat, sebagai teman suka cerita gitu. Mama itu sebagai sahabat kamu, teman kamu, kalau ada apa-apa cerita. Oke, ini mungkin bisa menjadi tips ya Bu buat ibu-ibu di luar sana. Betul. Nah, berhubung waktu kita terbatas di sini, mungkin ada nggak sih kesan-pesan dari ibu-ibu ini untuk SMA Kosgoro gitu Bu? Mungkin Ibu boleh? Ya, semoga tambah maju, Amin. tambah Sukses ya. sukses untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi. Oke, amin. Dan Ibu? Iya, tambah maju, tambah sukses dan melahirkan generasi-generasi penerus yang lebih maju lagi ya. Amin. Lebih berprestasi lagi. Mungkin untuk Bapak nih, ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak di luar sana yang sedang mencari sekolah atau mungkin dari siswa-siswa SMA Kosgoro? Yang pertama mungkin untuk anak-anakku yang ada di SMA Kosgoro untuk terus berprestasi. Ketika prestasi itu hadir, sekolah juga akan memberikan sesuatu yang insya Allah memberikan bagi kalian, bagi orang tua, bagi keluarga. Sekiranya memang sulit untuk bisa berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik, tertib saja, patuhi disiplin sekolah itu sudah luar biasa. Kami sudah bangga dengan kalian, apalagi dengan prestasi yang bisa ditunjukkan. Untuk calon siswa SMA Kosgoro tahun pelajaran 2022-2023, SMA Kosgoro menjadi pilihan terbaik untuk kalian. Kalian bisa lihat atau bandingkan dengan sekolah-sekolah yang sama,
dengan fasilitas yang luar biasa dan biaya yang insya Allah terjangkau. Betul. Jadi SMA Kosgoro hadir untuk memberikan opsi-opsi terbaik bagi kalian. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kita ada di akhir acara mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kita mau closing dulu nih. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol santai, untuk sharing-sharing, ngasih tips and trick. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan jangan bosen-bosennya buat pantengin channel SMA Kosgoro Kota Bogor, karena Kosgoro akan selalu hadir di setiap minggunya mengupload konten-konten yang sangat berkualitas. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.